Hai semua, Assalamualaikum, selamat datang di channel Yulia Listiari. Di video kali ini kita akan membuat kue sus kering. Ini cocok banget buat isian toples lebaran, dan di sini ada tips dan triknya supaya kue susnya itu tetap kering dan renyah ya teman-teman. Karena aku tuh udah sering banget bikin kue sus kering ini, jadi aku saranin teman-teman simak tips dan triknya. Sebelum lanjut ke tutorial pembuatannya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan pan atau panci, kemudian masukkan margarin. Di sini aku pakai margarin yang udah dicairkan dan beku kembali ya, tapi disesuaikan aja dengan selera. Boleh pakai margarin apa aja. Aku pakai 100 gram margarin, kemudian tambahkan air sebanyak 250 ml. Kemudian di sini aku tambahkan sejumput garam, lalu ini akan kita masak sampai mendidih dan margarinnya meleleh ya. Supaya nggak bau amis, di sini aku tambahkan pasta vanila atau vanili bubuk juga boleh. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, kemudian kecilkan kompornya. Lalu tambahkan tepung terigu sebanyak 125 gram. Kemudian ini kita aduk sampai menjadi kalis. Di sini aku menggunakan api kompor yang sangat kecil ya teman-teman. Nah, kalau udah kalis seperti ini, teman-teman langsung pindahkan aja ke wadah supaya cepat dingin ya. Kita akan pindahkan ke wadah, lalu ini akan kita diamkan, tunggu sampai benar-benar dingin. Setelah sudah dingin, bisa dites menggunakan tangan seperti ini. Tambahkan baking powder sebanyak 1/4 sendok teh. Ini wajib banget ya teman-teman. Kemudian masukkan 4 butir telur. Di sini aku masukkan bertahap satu persatu ya teman-teman. Di sini aku menggunakan mixer untuk mengaduknya supaya nggak terlalu berat. Kalau teman-teman bisa menggunakan spatula juga ya. Tadinya aku mau pakai 3 butir telur aja, tapi karena adonannya itu kurang pas dan masih kurang jatuh, jadi aku tambahkan 1 butir telur, jadi totalnya 4 butir telur ya. Yang aku pakai ini telurnya ukuran kecil ya. Lalu di sini aku aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata. Sebenarnya boleh aja menggunakan 3 butir telur, tapi menurutku adonannya itu kurang pas. Nah, kalau udah adonannya itu jatuh seperti ini tandanya adonannya sudah pas ya teman-teman. Jika adonannya itu kurang pas, nanti kue susnya itu bisa pecah-pecah, jadi nggak bagus dan nggak mulus gitu ya teman-teman. Itu menurutku ya, tapi kalau teman-teman mau ide jualan hemat, boleh-boleh aja. Kemudian di sini adonan kue susnya aku taruh di plastik segitiga. Untuk hasilnya ini aku mendapatkan 2 plastik seperti ini. Kemudian di sini aku punya split. Untuk splitnya aku pakai ukuran 6B. Kemudian splitnya aku masukkan ke dalam plastik segitiga yang udah dibolongin. Lalu ini aku masukkan kembali adonannya, digunting bagian ujungnya. Lalu ini kita masukkan lagi dan didouble seperti ini ya. Di sini aku sudah menyiapkan loyang yang dialasi dengan kertas roti. Ini wajib banget ya teman-teman supaya nanti tidak menempel. Lalu di sini aku cetak kecil-kecil aja. Nanti kue susnya ini bisa mengembang. Jadi pastikan jangan terlalu besar ya teman-teman. Dan juga diberi jarak. Setelah sudah dibentuk, kemudian ini akan kita oven ya teman-teman. Untuk memanggangnya di sini aku memanggang selama 50 menit. Gunakan api atas bawah dengan suhu 110 sampai 130 derajat Celcius. Selama masa pemanggang 30 menit, pastikan ovennya jangan dibuka-buka dan jangan dipindah-pindah. Takutnya nanti kue susnya itu bisa kempes dan nanti nggak bakal mekar ya teman-teman. Jadi pastikan apinya itu diatur aja. Untuk api atas bawahnya juga diatur. Jadi cuma dilihat bagian depan aja, nggak perlu dibuka-buka ya teman-teman. Di sini masih sisa 20 menit dan ini udah mengembang ya teman-teman, tapi ini belum mateng. Jadi pastikan api bawahnya aku pindahin, lalu api atasnya aku turunin ya teman-teman. Cara mengecek supaya kue susnya itu kalau belum mateng masih ada buih-buihnya dan dia tuh belum kokoh. Setelah kue susnya sudah matang, ini bisa dilihat ya teman-teman. Kalau dia tuh sudah lompat kemana-mana seperti ini, bergeser, tandanya ini sudah matang dan kokoh ya teman-teman. Nah, ini untuk loyang yang kedua, aku akan oven sama seperti yang sebelumnya.
Nah ini dia hasilnya udah jadi, hasilnya lebih kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Dan ini kita akan isi bagian bawahnya menggunakan coklat. Jadi aku akan isi di bagian bawahnya aja ya teman-teman. Di sini untuk coklatnya aku menggunakan glaze, boleh pakai selai coklat ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan coklat di sisi atau coklat yang dilelehkan juga boleh, tapi nanti hasilnya ketika dingin lebih keras ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman menggunakan glaze coklat, untuk rasanya ini tetap enak dan tetap lumer walaupun udah dingin. Nah ini dia hasilnya teman-teman, hasilnya dapat banyak banget. Sebenarnya ini lebih banyak lagi, tapi karena udah dimakanin anak-anak jadi tinggal segini, nggak apa-apa. Ini beneran rasanya enak banget, kriuk, renyah, dan ini tuh bisa awet sampai berbulan-bulan. Jadi untuk penyimpanannya teman-teman wajib ditutup rapat dengan menggunakan toples yang rapat ya. Untuk rasanya ini beneran enak banget, renyah, kriuk, dan dalamnya itu lumer banget karena aku menggunakan glaze coklat. Sebenarnya membuat kue sus ini gampang banget, bahan-bahannya juga ekonomis, tapi cara pembuatan dan triksnya ini butuh teknik dan kesabaran ya teman-teman. Untuk menghasilkan kue sus ini bisa trial berkali-kali karena emang sering gagal ya teman-teman, karena cara pengovenannya. Tapi ini insya Allah teman-teman gak akan gagal karena aku sudah kasih tips dan triknya ya. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.